Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah nahana 'an ittiba'il hawa wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Langkah yang pertama dan yang utama sekali, marilah kita kembali istiqamah, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wallahu bis'ada wal farah. Syukur, sebenar-benar syukur kepada Allah. Ditandai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mau kita membasahi lisan kita dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ditandai pula kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mau kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Khususnya siang ini kita kembali dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takarub ilallah, melaksanakan solat fardu Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam yang kedua, tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang mana beliaulah yang sudah menawarkan syariat Islam dan sunnah-sunnahnya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka barang siapa insan manusia yang ittiba kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kita akan memperoleh kekekalan hidayah. Dimanapun dan kapanpun kita berada, atmosfer hidayah senantiasa melingkupi kehidupan kita. Langkah ketiga, tidak lupa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan diri-diri kita, anak generasi keturunan kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqomah menegakkan kewajiban kita, perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sudah merupakan sunnatullah, sudah merupakan ketetapan Allah bahwasanya kita insan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan karunia nikmat-nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukurinya.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga bercerita, summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Yang mana kita semua akan dimintai pertanggungjawaban setiap nikmat yang Allah anugerahkan atas diri-diri kita, negeri kita, keluarga kita, pasti akan disoal, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita yang mendapatkan karunia umur yang panjang, jasmani yang sehat, rezeki yang berlimpah, maka kita dituntut untuk dapat mengalokasikan setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan untuk mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan setiap individu, setiap personality, setiap insan manusia agar menjadi insan yang berkualitas. Untuk mendapatkan, menjadikan diri yang berkualitas dalam kehidupan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menawarkan kepada kita syarat-syarat agar mendapatkan kehidupan yang mulia, kehidupan yang berkualitas. Syaratnya yang pertama, dalam kehidupan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi insan yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi informasi kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan diri kita ini insan yang mulia. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat insan manusia, hambanya yang hidup di permukaan dunia ini, apabila dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertakwa kepada Allah. Kemudian dia senantiasa memiliki kecenderungan, memiliki kemauan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Akan diangkat derajat kita beberapa derajat lebih tinggi daripada orang-orang yang hanya mengikrarkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diwajibkan kepada kita untuk hadir setiap Jumat, menghadiri khutbah Jumat, menghadiri kajian-kajian syariah, majlis-majlis taklim yang diadakan di rumah Allah, di masjid-masjid, musola-musola, bahkan di madrasah-madrasah perguruan tinggi, bahkan di rumah-rumah kita. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika dalam hidup ini, hidup kita dihiasi dengan iman. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rasul mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memiliki perhatian penting dalam hidup ini, senantiasa kita perbaharui iman kita. Jadidu imanakum, perbaharui iman kamu, supaya hidup kita senantiasa bertambah iman, bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah rezeki yang berkah, sehingga hidup kita berkualitas, hidup kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa minggu ini kita sudah disuguhkan dengan episode kehidupan, bukan di negeri kita, tapi di negeri saudara kita, Palestina, jalur Gaza. Terjadi peperangan di sana
antara mukmin dengan kafir. Kita lihat saudara-saudara kita yang memiliki keimanan yang kuat, memiliki amal yang soleh, bahkan kecintaan kepada i'lali kalimatillah, dengan saumnya, dengan tilawatil Qur'annya, dengan tahajudnya, dengan niat yang ikhlas semata-mata i'lali kalimatillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan nusratullah, turunkan pertolongan Allah, diberikan ketenangan, diberikan kemuliaan. Ish kariman au mut syahidan. Mereka hidup dengan amal soleh, hidup dengan perjuangan, hidup dengan jihad fisabilillah. Kalaupun wafat, matinya mati syahid. Sebaliknya kita lihat di kelompok sebelah yang senjatanya canggih, yang memiliki dukungan adidaya dunia. Akan tetapi ketika peperangan menghadapi orang yang beriman, mereka ketakutan, mereka menangis. Bahkan jasad yang sudah terbunuh, Allah tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Darah mengalir di Palestina, di jalur Gaza, harum. Bahkan jasad yang masih hidup, jasad yang ketika sudah wafat di situ dipegang harum seperti harum kasturi. Sebaliknya informasi juga kita dengar, orang-orang kafir yang tidak membawa iman, orang-orang yang memanjakan nafsu dunia, walaupun dimasukkan di tempat yang dingin, akan tetapi bau busuk itu menyengat. Ini menunjukkan bahwasanya kualitas manusia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila manusia itu ada iman di dalam kalbu dada hatinya. Ada amal dalam perbuatannya, ada ilmu. Kemudian ada kemauan untuk berjuang membela agama, membela negeri dari kezoliman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat, menempatkan makom yang mulia bagi saudara-saudara kita yang beriman, yang bertakwa, yang membela kemuliaan izzah dinullah yang mulia ini. Kita pun yang hidup di tanah air demikian juga. Apabila kita ingin hidup mulia, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat hambanya apabila dia beriman kepada Allah dan beramal saleh, juga dia mau belajar menuntut ilmu. Karena al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Dengan ilmu itu kita mendapat petunjuk, tahu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Ittiba' kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita berkualitas. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan hidup kepada hambanya. Apabila hambanya di dalam mencari rezeki, kulu washrabu halalan thayyiba. Makanlah, minumlah dari rezeki yang disediakan Allah yang halal lagi baik. Man akalal halalan sofa dinuhu. Siapa yang mencari rezeki yang halal, cerahlah agamanya. Wa raqqa qalbuhu, lunaklah hatinya. Lam hijaban li da'watuhu. Tidak ada dinding atas doanya yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cerita yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya Ali, man akalal haram. Ali, hati-hati, jangan sampai kena yang haram. Man akalal haram khaffa dinuhu. Siapa yang makan yang haram, ringanlah agamanya. Wa mata qalbuhu, mati dan gersang hatinya.
hijaban li da'watuhu, di dinding atas doanya yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang suka yang haram dijauhkan dari kebaikan. Tapi kalau yang mencari yang halal, Allah mudahkan dia untuk bisa beramal, dimudahkan dia untuk dapat memakmurkan rumah Allah, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang keempat, insan yang mulia hidupnya di muka bumi ini adalah insan yang diberikan oleh Allah kemudahan untuknya memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Maka insan yang mulia itu adalah insan yang memiliki kepribadian, akhlak yang mulia, taat kepada Allah, hormat dan patuh kepada orang tua, ada ruhama'u bainahuma, kasih sayang kepada manusia, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, insan yang mulia selain beriman, beramal soleh, menuntut ilmu, mencari rezeki yang halalan thayyibah, yang berikutnya diberilah dia akhlak yang mulia, dan yang terakhir hidupnya punya moto. Moto orang yang hidup mulia adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kapan di mana saja dalam hidup ini kita sudah mendapatkan sinyal, sudah mendapatkan perintah dari Allah dengan kalimat fi'il amar bentuk jamak. Fastabiqul khairat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang mau mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Ta'awwanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam berbuat baik dan ketakwaan. Wala ta'awwanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah tolong menolong di dalam berbuat dosa dan permusuhan. Maka oleh karena ini, ya, PR dalam beberapa bulan kita akan memilih pemimpin yang kita harapkan. Pemimpin yang akan mengantarkan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita dukung, kita doakan, kita perjuangkan yang akan memimpin diri keluarga, masyarakat, bangsa, negara kita di atas dunia ini adalah yang kuat imannya, yang semangat di dalam i'lali kalimatillah, yang berbuat baik dan ruhama'u bainahuma, berkasih sayang kepada sesama muslim dan rahmatan alamin bagi sekalian alam. Ini adalah bagian daripada perjuangan dalam kehidupan kita. Apabila mampu kita mengaplikasikannya, insya Allah kita termasuk orang yang berkualitas dalam kehidupan dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa khalaqal arda was samawatil ula basyira wa nazira wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aktubi sihati wa afiyah wa taufiqa wal hidayah. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din la siyamal kufar al musta'mirin. Allahumma ansurna nasran aziza fi ikhwanina fi mujahidina Palestin, fi Gaza, Syam, Syria, khususan fi biladina Indonesia khassah. Allahumma aftah lana abwabar rahmah, abwabal barakah, abwabas salamah, abwabas sihah, abwaban ni'mah wa abwabal jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun was'aluhum min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.